Shalom saudara yang kasih Tuhan, bagi jemaat GBU yang ada di rumah. Shalom, salam damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Oh Tuhan, sepanjang hidup kami Engkau terlalu setia dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami Engkau terlalu baik, Yesus. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Urapi setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini terjadi Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap kami Yesus. Kami percaya sampai saat ini mujizat-Mu masih terjadi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan. Katakan amin. Jesus. Yesus. Sama-sama katakan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melak. Sama-sama katakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Kau Tuhan jadi andal. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat kami tak mampu Tuhan, saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus, hanya Yesus. Angkat suaramu katakan, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Yesus. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya. Aku percaya Yesusku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita bangkit berdiri. Angkat suaramu katakan. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Yesus. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita angkat tangan kita saudara. Aku percaya. Yes. Amin, amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat Yesus.
lagi Yesus. Mujizatmu masih terjadi Yesus. Aku percaya ya Yesus. Aku sungguh percaya ya Yesus. Kuasa itu sudah kuberikan pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami memperkatakan hidup kami adalah langganan mujizat-Mu Yesus. Jesus, Jesus. Angkat tangan kita sudah. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya. Yes. Yes. Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Iman sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Ya. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Hanya Engkau sandaran dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Sungguh tak kuatku tanpamu Tuhan. Pegang erat tanganku Tuhan. Jangan pernah kau lepaskan. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu ku andalkan saat aku ada di batas kekuatanku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatanku hanya Kau Tuhan. Harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang
kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, naikkan syukurmu, angkat tanganmu. Bersyukur padamu Tuhan. Oh, untuk hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap kami dalam hari-hari ini. Engkau yang menghibur kami yang lelah. Engkau yang Tuhan Yesus berikan kami kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu buat kami pada pagi hari ini. Supaya kami dikuatkan. Yang Tuhan mulai goyah. Berikan pengharapan baru buat kami. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami seorang diri. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami pada pagi hari ini. Kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama-sama katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya bahwa hari-hari ini memang hari yang tidak baik. Sejak 5 bulan lalu kita mengalami semua wabah ya. Pandemi COVID ini merubah semuanya. Bahkan banyak orang-orang yang tergoncang. Orang-orang di luar sana boleh putus harapan. Mereka boleh berkeluh kesah. Tapi saya berdoa supaya kita hari ini mungkin tergoncang secara fisik. Tapi biar roh kita tidak lelah. Amin. Roh kita tetap semangat, tetap berapi-api, tetap melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, memang kadang-kadang ketika goncangan terjadi memang bisa melemahkan roh kita. Orang mulai yang dulu semangat ikut Tuhan mulai tidak lagi. Tapi saya berdoa supaya jemaat tempat ini baik yang di rumah boleh tetap mengobarkan rohnya. Amin. Saya bersyukur kira-kira seminggu yang lalu saya sempat ngobrol dengan Pak Gembala tempat ini. Bahwa waktu itu memang tubuh saya agak lelah. Fisik saya agak mulai drop gitu Bapak Ibu. Kemudian kira-kira malam jam 7 malam saya telepon oleh jemaat saya. Kemudian jemaat ini berbicara, Pak bisa nggak doain saudara saya di Sengkaling. Bapak Ibu tahu rumah saya ke Sengkaling cukup jauh. 1 jam lamanya perjalanan. Gerimis lagi hari Rabu minggu yang lalu. Secara tubuh memang agak nggak mau Bapak Ibu. Secara fisik ini memang enggan. Tapi roh saya terus kuat untuk mendorong saya untuk mendoakan orang itu. Katanya dari mulai pagi sampai malam itu dia nggak sadar alias koma. Nah ketika saya sampai di sana, puji Tuhan. Saya baru nyampe rumahnya, masuk pintunya, tiba-tiba orang ini bangun. Dari pagi sampai malam itu nggak sadar, bangun. Kemudian dia ngomong dengan saya gini, Pak bisa gak doain saya sesering mungkin. Saya kaget ketika orang nggak sadar ngomong begitu. Kemudian saya bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus karena memang kehidupan orang ini di belakangnya sangat buruk. Penjudi, kemudian pemabuk, di rumahnya dia tampar istrinya, lukai hati anaknya. Kekayaan yang dulu orang kaya di Malang habis. Namun ketika 10 menit waktunya, saya doakan, saya pimpin dia dengan jelas dia nyampe bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya terima Tuhan sebagai juru selamat saya. Kemudian 10 menit kemudian dia mulai menggigol lagi dan esok paginya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu ada sebuah waktu emas terakhir bagi orang ini. Tapi saya berharap kita semua hari ini yang sudah terima Tuhan Yesus tetap kobarkan roh kita, amin. Nah saya amati juga dari beberapa tayangan di video ya di YouTube di gereja ini saya ikut amati bahwa Pak Gembala pernah menyampaikan 2 jemaat di Wahyu kalau nggak salah. Jemaat Efesus dan Smyrna, benar Pak ya? Pagi ini kalau saya izinkan saya mau share tentang 1 jemaat lagi. Karena ada jemaat di Wahyu itu 7 jemaat. 2 jemaat dipuji Tuhan, Philadelphia dan Smyrna. Tapi 5 jemaat itu Tuhan menyatakan keberatannya, menegur mereka, menasihati mereka.
Dan pagi hari ini dengan saya untuk melihat satu jemaat yang di Wahyu itu jemaat Laodikia. Jemaat yang terakhir dalam kitab Wahyu pasal 3. Nah, kenapa mereka ditegur Tuhan? Karena mereka secara fisik mereka boleh beribadah, tapi roh mereka menjadi letih dan lelah. Nah, Bapak Ibu ingat perumpamaan 5 gadis yang bodoh. Yang 5 itu bijaksana, bawa pelita sambil minyaknya. Namun yang bodoh membawa pelitanya saja, bukan? Alkitab ngomong gini loh, pelita mereka hampir padam. Belum padam, tapi tidak bisa bercahaya lagi. Padahal detik terakhir mereka menyambut mempelai laki-laki. Saya ingatkan bahwa mari kita hari ini memperbarui terus komitmen dengan Tuhan. Minyak roh kita diperbarui terus, amin. Sehingga kita nggak padam, Bapak Ibu. Kalau hari ini padam berbahaya. Mari kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala apa? Pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi apa? Kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19, barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat yang 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini kita melihat, mendengar cerita ini, jemaat 7 jemaat di Wahyu. Yang pertama jemaat yang namanya Efesus, yang kedua Smyrna, 3 Pergamus, 4 Tiatira, 5 Sardis, 6 Philadelphia, dan yang ke-7 adalah Laodikia. Nah, khusus ayat yang 15-16 akan dibacakan ulang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya mencoba menelusuri teks asli dari kata suam-suam kuku ini. Di King James Version dikatakan pakai kata lukewarm, ya. Namun dalam bahasa aslinya memakai kata kliaros. Nah, apa kliaros ini? Saya dulu berpikir begini, oh ya pasti suam-suam kuku pasti Tuhan tidak suka. Artinya bahwa mungkin pelayan kita setengah-setengah, pelayan kita tidak sungguh-sungguh, ya kan? Suam-suam kuku, bukan? Pelayan kita ini tidak maksimal, potensi kita tidak kita berikan sepenuhnya dengan Tuhan, itu suam-suam kuku. Ternyata ketika saya belajar ini, ternyata itu salah, Bapak Ibu. Alkitab menulis dalam konteks pada waktu sejarah yang ada di jemaat di Laodikia. Nah, jemaat ini kota yang sangat kaya, yang sangat makmur. Laodikia diambil dari nama seorang permaisuri yang ada, Laodike. Diambillah kata itu menjadi Laodikia. Jadi jemaat ini bukan jemaat yang miskin, yang nggak mampu, tapi jemaat yang kaya raya melimpah. Dan kota Laodikia ini kota pada waktu itu pusat perdagangan yang sangat makmur. Perputaran uang yang sangat luar biasa. Sehingga tidak ada jemaat yang miskin. Namun Alkitab ngomong gini, engkau miskin, malang, buta dan telanjang. Itu ironis loh.
Secara fisik mereka kaya raya, secara materi mereka tidak kekurangan, namun Tuhan ngomong engkau miskin, malang, buta dan telanjang. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, kira-kira tahun 50 sampai 60 Masehi ada sebuah gempa bumi yang besar yang melanda kota ini sehingga kota Lodik ini hancur. Semuanya hancur. Pada waktu itu Kaisar itu memberikan sebuah bantuan. Menawarkan bantuan, kami akan bantu sekali lagi membangun kota ini. Namun apa yang terjadi? Mereka menolak bantuan Kaisar. Kenapa? Karena mereka sudah cukup. Kami bisa membangun dengan apa yang kami punya. Bapak Ibu, sama seperti kotanya, demikian jemaat di sana berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan apa-apa lagi, termasuk Tuhan. Bapak Ibu ingat begini, kadang berkat itu bisa menjadi jerat bagi pertumbuhan rohani kita. Makanya kalau kita seringkali ke gereja mintanya berkat, itu hati-hati. Tuhan berkata bahwa asal ada makan, minum, cukup. Hidup kita tidak mahal, gaya hidup lo yang mahal, ya kan? Kadang-kadang tetangga punya motor yang gede, kita juga ingin punya moge. Padahal sepeda aja nggak bisa Bapak Ibu. Hidup tidak mahal, tapi gaya hidup kita yang kadang-kadang membuat kita, arus dunia ini membuat kita ini terseok-seok. Bapak Ibu, jemaat ini tidak kekurangan apa-apa. Dia ngomong kami tidak butuh bantuan Kaisar, dengan diri kami sendiri, dengan apa yang kami punya kami bisa bangun sendiri. Kotanya seperti itu, jemaatnya juga sama. Mereka seakan-akan tidak butuhkan apa-apa lagi, termasuk kehadiran Tuhan. Karena sudah cukup. Udah nyaman, udah aman, sudah semuanya tersedia. Makanya saya bersyukur kalau hari ini gonjangan terjadi. Pada waktu itu saya ngobrol dengan Pak Gembala tempat ini, kira-kira bulan Januari, Februari kita masih bisa bercanda. Indonesia nggak mungkin kena COVID. Karena ada empon-empon, you know empon-empon? Ya kan, jamu yang empon-empon itu kan. Oh nggak bisa, ternyata Maret itu nggak ada yang siap. Sampai hari ini mungkin jumlah COVID di Indonesia sudah hampir 90.000 orang. Kenapa Bapak Ibu? Gak ada yang siap. Tapi saya bersyukur hari ini goncang semuanya supaya apa? Supaya kita ini butuh Tuhan. Lagi amin. Tadi pujian pertama kan temanya membutuhkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayo hari-hari kalau kita sudah merasa cukup cepat bertobat, berpaling. Seperti Daud yang katakan seperti rusa yang haus akan Tuhan. Mestinya begitu. Tiap-tiap hari kita harus perbarui hati kita dengan Tuhan. Tiap-tiap hari harus punya pengalaman dengan Roh Kudus. Amin. Sehingga ketika kita punya seperti ini, badai seperti apapun juga, kita tahan menghadapinya. Kita akan jadi pemenangnya. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Nah jemaat Laodikia ini enggak Bapak Ibu. Kaya raya, tapi ketika mereka kaya itu mereka merasa cukup. Nah masuk kerohanian mereka cukup. Nah dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, Tuhan itu menasihatkan mereka. Perlu sebuah arah yang radikal untuk berbalik. Kalau hari-hari ini kita juga mengalami yang namanya, wah sudah gak apa-apalah, cukuplah saya. Hati-hati. Sebetulnya kekristenan yang benar itulah kekristenan yang selalu haus, lapar akan firman Tuhan. Kalau hari ini online kemudian sudah mulai malas lihat online. Kemudian hitung-hitungan kota saya berapa. Ya kan? Ada yang begitu. Kalau ibadah raya saja saya lihat online. Namun kalau ibadah doa enggak perlu. Bapak Ibu mari kita belajar. Haus lapar akan Tuhan harus menjadi bagian kita hari-hari ini. Amin. Saya punya jemaat yang luar biasa, jam 3:30 pagi selalu berdoa pagi Bapak Ibu. Sebelum ayam berkokok berdoa pagi sampai hari ini. Pada jemaat itu seorang single factor ya, dia enggak nikah. Seorang wanita ditipu sana sini utangnya hampir begitu banyaknya. Saya pernah tanya berapa sih Bu utangnya, kalau bisa saya bantu, saya carikan begitu loh. Wah Pak, utang saya ditipu orang 1 miliar. Wah saya mundur Bapak Ibu. Cuma saya ngomong nih, saya doakan Ibu ya. Tapi orang ini berkata, enggak Pak, terima kasih setiap hari saya dengan masalah ini selalu bangun pagi, berdoa, cari wajah Tuhan. Dan saya kemarin ketemu, hutangnya sudah hampir lunas Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan dan kata badai. Amin. Nah ayat 18. Apa yang Tuhan katakan bagi orang-orang yang merasa cukup ini?
ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kemudian agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada 3 barang yang Tuhan minta mereka beli. Apa itu? Emas yang dimurnikan yang pertama. Yang kedua, pakaian putih. Benar ya? Yang 3 apa? Minyak untuk melumas matamu. Nah, Bapak Ibu, mereka enggak kekurangan loh. Membeli itu apa sih membeli? Orang bisa membeli itu apa sih? Membeli itu artinya bahwa apa yang kita punya, kita tukarkan dengan sebuah benda yang lebih berguna atau bermanfaat membeli. Ya kan? Nah, mereka ini punya kekayaan yang luar biasa. Tapi Tuhan suruh mereka, belilah daripadaku emas yang dimurnikan. Apa sih emas yang dimurnikan ini? Berbicara tentang Kristus yang adalah harta kita yang sejati. Banyak orang-orang yang hari ini mencari dunia ini, kekayaan dunia, tapi Kristus dalam hatinya, harta sesungguhnya mereka gak kejar loh. Mari pagi hari kita kejar Kristus, harta yang sejati kita. Amin. Yang tidak akan tidak akan dicuri oleh pencuri, tidak akan ngengat oleh karat. Karena apa? Itu Kristus harta kita yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, Derek Prince pernah mengatakan begini, pertukaran ilahi. Tuhan naik ke salib, mengambil semua dosa kita dan memberikan pada kita kebenarannya. Ia mengambil luka kita, kepedihan dan penyakit kita dan menggantinya dengan pemulihan dan kesembuhan. Ia mengambil penolakan yang kita terima dan sebagai gantinya ia memberikan penerimaannya. Ia mengambil kematian kita dan memberikan kita hidupnya. Nah, sebenarnya kekristenan adalah pertukaran ilahi. Hidup kita ditukar dengan hidupnya Allah. Maka itu kalau saya mau katakan begini, orang Kristen yang gak mau bayar harganya, orang Kristen yang tidak mau menyerahkan hidupnya total dengan Tuhan, orang ini gak bakalan maju rohaninya. Gitu-gitu aja. Tapi orang yang dari bahwa hidup saya sekarang milik Tuhan. Makanya Paulus ngomong, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Kalau kita sudah menyadari ini, kita total buat Tuhan. Kita memberikan hidup kita buat Tuhan secara total. Maka orang itu kan pasti mengalami pertumbuhan rohani dari waktu ke waktu. Tapi kalau nggak mau Bapak Ibu, begitu saja. Ada badai mulai goncang, mulai takut. Saya bersyukur loh, hari-hari ini kami ini dilatih Tuhan mulai 2004 di Kota Malang ini. Mulai hal kecil kami dilatih. Mulai saya tidak punya uang untuk beli susu anak saya. Sampai hari ini goncangan terjadi. Wah ya, bersyukur saja. Setiap hari Tuhan berikan buka jalan yang baru. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau hari ini sedang tergoncang, jangan takut. Cari Tuhan harta kita sesungguhnya. Dan kalau kita sungguh-sungguh seperti itu, kita membeli emas yang dimurnikan nih, Tuhan harta kita sesungguhnya. Goncangan boleh apapun terjadi, tapi kita pasti punya jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Nah Bapak Ibu mari, yang pertama beli emas yang dimurnikan. Itu Tuhan harta kita sejati. Dulu ada pujian lama yang berkata begini, Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya. Lah kan kayaknya cuma nyanyi doang toh. Saya dulu juga gak nangkep lagu begini. Kok Yesus tuh harta itu apa ya? Tapi saya hari-hari nangkep bahwa memang Tuhan tuh harta kita satu-satunya yang harus kita pegang sampai kita kembali ke Tuhan. Amin. Makanya kalau goncangan begini jangan korbankan imanmu. Karena demi apapun juga. Karena saya percaya kalau kita pegang Tuhan terus, goncangan boleh terjadi tapi kita tidak akan mengalami kerjaan yang tergoncangkan. Amin. Nah, yang kedua pakaian putih. Yang pertama emas yang dimurnikan. Yang kedua pakaian putih. Nah, pakaian putih bicara apa sih Bapak Ibu? Pakaian itu bicara identitas orang. Ya kan? Orang bisa dilihat dari pakaiannya. Dulu ada seorang pengusaha Indonesia yang sudah meninggal namanya Bob Hasan enggak salah ya.
Dia kaya raya tapi kemana-mana dia pakai apa? Celana pendek, pakai kaos oblong. Sebetulnya orang yang tidak kaya pun bila pakai pakaian yang agak bagus akan kelihatan kaya. Betul ya? Karena pakaian itu identitas. Nah Tuhan ngomong belilah padaku pakaian putih. Jangan supaya kelihatan ketelanjanganmu. Ini bicara jubah kebenaran yang Tuhan harus kita pakai terus. Nah Bapak Ibu, kota ini bukan hanya perputaran uang, tapi anehnya ketika saya mulai belajar tentang Laodikia ini, ternyata kota Laodikia ini adalah kota penghasil wol warna hitam yang sangat terkenal. Kota tekstil hari ini. Tapi ironisnya apa? Kota tekstil Tuhan juga suruh belilah padaku pakaian putih. Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan menyampaikan sebuah perumpamaan, ketika seorang raja itu mencari sahabat-sahabatnya untuk pernikahan anaknya. Tapi ada orang berkata, wah sorry ya, beritahu raja bahwa saya baru beli ladang. Wah saya baru punya urusan, nggak bisa. Akhirnya raja itu murka, menyuruh orang-orang untuk cari orang-orang di perempatan jalan. Ya, ngerti ya? Tahu ini ya? Ketika pesta diadakan, ada seorang yang tidak pakaian pesta. Maka raja berkata, campakkan hamba yang jahat itu pada kegelapan yang paling gelap. Bapak Ibu, jubah kebenaran harus kita kenakan terus supaya kita jadi saksi hari-hari ini. Banyak orang Kristen tapi banyak orang hidupnya menyandung orang banyak juga banyak loh. Hidupnya enggak jadi cerminan bahwa Kristus di dalam hati hidupnya. Nah Bapak Ibu, orang bisa tahu apakah kita punya Kristus atau tidak itu gampang. Kalau kita bersahabat dengan orang, kita bergaul dengan seseorang, kita bisa tahu kok orang itu dekat dengan Tuhan atau enggak, bisa tahu. Dari apa? Cara berpikirnya, ya kan? Cara hidupnya, perkataannya, bisa kita tahu loh. Jangan di orang Kristen yang di gereja, haleluya, haleluya, di luar sana, wah ngomongnya preman kalah bro. Ayo kita belajar kenakan jubah kebenaran. Bicara pakaian putih. Meskipun keadaannya enggak baik, tapi kita selalu bersyukur dengan Tuhan. Itu orang yang menakan jubah kebenaran. Coba Ayub itu enggak ada salahnya ya. Pak Ayub itu loh. Ayub pertama berkata bahwa dia orang yang benar, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Apalagi sampai ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi melanda hidupnya. Goncangan besar terjadi. Kambing dombanya direbut orang, dicuri orang, dirampok orang. Hamba baik dipukulin orang. Sampai terakhir anaknya mati. Kejatuhan tenda. Bukan itu saja, pada waktu itu belum ada daktarin, kalpanak gitu kan. Sampai gatal-gatal semuanya, pakai beling digaruk begini. Sampai istrinya pun orang yang terdekat belahan jiwa yang mau gini. Udahlah Ayub, matilah kamu, kutukilah Allahmu. Mungkin kalau ditambahin, aku kawin lagi begitu ya. Enggak, tapi Alkitabnya Pak, ya matilah kamu, kutukilah Allahmu begitu. Tapi Ayub begini, kamu seperti perempuan gila. Masakan kita mau terima yang baik dari Tuhan saja dan yang tidak baik dari Tuhan. Nah ini orang-orang yang kenakan jubah kebenaran Bapak Ibu. Hidupnya kesaksian, meskipun digoncang luar biasa. Orang lain ngomong gini, dia orang benar. Kenapa? Karena Kristus di dalam hidupnya, amin. Perkataannya, cara berpikirnya, cara gaya hidupnya itu mencerminkan Tuhan di dalam dia. Wow, sedikit hari-hari ini kan demam selfie, you know selfie? Gitu ya. Saya itu pernah belajar Bapak Ibu dari kehidupan hamba Tuhan yang namanya Watchmeni. Hamba Tuhan Amerika, Sena ya, yang kemudian dia meninggal di dalam penjaranya. Kan dia ngomong kalau penjaranya di Cina itu cuma 1 kali 1. Kayak gang begitu. Diisi 2 orang Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu mau menghadap sana, semua menghadap sana. Kok capek ke sana, ayo kita mau ke sana. Kompak ya, 1, 2, 3. Supaya cukup. Selama hidupnya, Watchman ini tidak pernah punya foto pribadi. Dan sampai akhir hidupnya, dikatakan bahwa dia nggak tahu, mereka nggak tahu di mana kuburnya. Tapi sampai akhir hidupnya,
dia tetap percaya Tuhan Yesus, tidak menyangkal imannya. Nah orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang punya kesaksian yang luar biasa hidupnya. Amin. Jangan hanya mau hidup dalam sejarah, tapi buatlah sejarah gitu loh. Nanti anak cucu kita punya ngomong gini, dulu saya punya opa yang luar biasa. Punya papa yang hebat luar biasa. Yang mengajari saya nilai-nilai hidup seperti dalam Tuhan. Jangan ketika kita mati anak kita bersorak, haleluya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak pernah diajari. Orang yang saya doakan ini orang yang meninggal ini, waduh di depannya tuh bukan buruk, sangat buruk. Harta kekayaan orang tuanya dihabiskan 3 hari di halaman judi di Singapura. Habis dari orang yang sangat kaya jadi orang yang sangat miskin. Sampai anaknya yang ketiga dalam waktu mudanya, masa-masa mudanya harus pergi ke luar negeri jadi TKW. Supaya apa? Bisa ngontrain rumah, sekedar ngontrakin rumah. Coba mabuk-mabukan, pulang tempeleng istri, tempeleng anak. Tapi waktu hidupnya Tuhan kasih kesempatan yang terbaik. Wow, kok saya ngomong Tuhan itu baik, amin. Orang kayak begini loh, kayak penjahat di sebelah kanan Tuhan ngomong gini, Tuhan kalau engkau di surga ingatlah aku. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Bapak Ibu, tapi enggak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Amin. Kalau hari ini kita bisa bersyukur, ayo yang pertama belilah emas yang diberikan Tuhan sendiri, harta kita. Yang kedua apa? Coba kebenaran. Hidup kita kesaksian yang luar biasa buat orang-orang lain. Serupanya Laodikia ini kaya yang luar biasa. Bukan apa jemaat yang suamku karena malas tidak aktif. Mereka aktif. Tapi hidup mereka jadi apa? Jadi kesaksian yang luar biasa. Yang ketiga, minyak untuk apa? Melumaskan matamu. Nah, minyak ini bicara apa? Mereka tidak hanya merasa cukup dalam hal materi, ya, yang membuat mereka berhenti mengejar Tuhan, tapi mereka secara rohani juga berhenti menerima pewahyuan. Bapak Ibu ingat ketika orang Israel diajak ke padang gurun oleh Tuhan, dan mereka terima mana yang baru yang mereka belum pernah mereka dapatkan. Tuhan pesan apa? Tiap-tiap pagi engkau ambil mana itu. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Sehari cukup sehari. Coba Bapak Ibu, hari-hari ini sudahkah kita ini mau tiap-tiap hari punya gelora, punya hasrat tiap-tiap hari renungan firman Tuhan. Tiap-tiap hari ingin terima mana baru dari Tuhan. Orang-orang Laodikia ini sudah berhenti dengan pewahyuan lamanya. Makanya kalau kesaksian mungkin dulu saya pernah ditolong Tuhan begini loh ya. Dulu pernah ditolong Tuhan, sekarang nggak pernah ngalamin lagi Bapak Ibu. Seharusnya ikut Tuhan itu pengalaman baru tiap-tiap hari. Amin. Kalau saya ketemu Pak Hari, tiap hari ngomong gini, Pak dapat rema apa? Kadang-kadang kita juga blank. Ya kan? Ngomong apa ini? Mau bicara apa ini? Kadang-kadang semua sudah disampaikan gitu kan. Tinggal kita pelaku firman enggak gitu. Tapi saya bersyukur hari-hari ini kalau saya melihat bahwa Pak Hari sudah mengawali dengan 2 jemaat di Efesus dan Smyrna. Benar Pak ya? Pagi hari kita diajar untuk bagaimana melihat kondisi Laodikia. Supaya kita menjadi orang-orang yang dia suam-suam kuku di akhir zaman ini. Semangat antusias ikut Tuhan. Amin. Yang ketiganya minyak. Itu bicara tentang pewahyuan. Mereka tidak hanya berhenti mengejar Tuhan, tapi mereka berhenti mengejar pewahyuan yang baru. Bahkan menutup pintu, sudahlah. Saya kalau ini ya ini saja. Saya dulu lahir di gereja Pantai Kosta Bapak Ibu. Wah kalau mimbar Pak gini pecah Pak. Ya kan, kalau Pantai Kosta pendetanya pasti pukul-pukul mimbar kok nyanyi. Kalau doa meraung-raung, pecah mimbar kayak begini. Tapi kan dulu itu. Tapi hari-hari kita harus menerima pewahyuan yang baru dengan Tuhan. Hari-hari ini kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dengan pemahaman yang baru dari Tuhan. Amin. Nah coba kita lihat seorang yang berjuang untuk tiap-tiap hari mendapat pewahyuan yang baru. Coba kita lihat dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-13. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-13. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku apa? Mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini orang-orang yang punya gairah Tuhan. Bukan hanya pewahyuan yang dulu, waduh rasanya firman Tuhan, wah ini benar nih, saya terima ini. Tapi hari-hari kita tutup dalam kebenaran yang baru. Hari-hari ini Tuhan bergerak sangat cepat Bapak Ibu. Perubahan-perubahan yang sangat cepat. Makanya Pak Hari ngomong gini, jangan pernah harapkan dunia ke depan makin baik. Pasti makin buruk. Nah kalau iman kita tidak kita upgrade tiap-tiap hari. Dan kebenaran yang baru, pewahyuan yang baru. Kita kan tidak mampu bertahan Bapak Ibu. Amin. Upgrade. Memang kalau tiap-tiap hari bangun pagi, apalagi Malang lagi dingin-dinginnya kan. 6:30 Oga bangun, karena apa? Dingin. Saya ini bangun agak kesiangan 5:30 Pak. Tapi pun dinginnya bukan main. Agak kesiangan lah. Kenapa? Tapi ya itu. Kalau sudah dingin lebih baik pakai selimut lebih lagi. Supaya ketika dinginnya gilang jam-jam 9 baru bangun. Mari kita tiap-tiap hari menyangkal diri. Amin. Diri ini kan kalau daging ini maunya tidur ya. Maunya enak terus itu. Mau terima yang apa? Sangkal diri kita. Tiap-tiap hari cari wajah Tuhan. Wow. Saya bersaksi gini Bapak Ibu. Ketika saya mulai membilang diri untuk doa pagi gitu ya. Itu goncangan terjadi tapi terasa ringan. Kenapa? Karena tiap-tiap hari Tuhan backup saya. Kayak Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tapi kalau orang gak suka doa pagi nih ya. Tapi kalau bangunnya jam 8 pagi, 9 pagi. Wow. Goncangan kayak apa, dia bisa muter Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya itu, nggak ada yang bisa tolong dia. Mari hari ini mulai besok, cari mana tiap-tiap pagi. Amin. Cari mana tiap-tiap pagi. Mungkin hanya satu ayat, tapi ayat itu berbicara dalam hidupannya sepanjang hari itu. Seorang yang namanya Benjamin Franklin pernah ngomong begini. Dia orang yang tidak pernah sekolah selesai karena pada waktu itu Amerika punya program banyak anak banyak rezeki. Dia punya kira-kira 12 saudara. Nah ketika dia mulai beranjak SD selesai karena adiknya harus sekolah, orang tuanya harus bayari adiknya untuk sekolah. Namun kegemaran tiap-tiap hari dia masuk ke perpustakaan, dia baca buku. Dia disiplin dirinya, baca buku. Sampai dia nih orang yang tokoh deklarator Amerika kan. Tapi dia punya doa pagi dan doa malam itu yang sangat unik. Tiap pagi dia berdoa, Tuhan beritahu saya hari ini. Apa yang saya harus lakukan sepanjang hari ini. Itu orang-orang yang cari Tuhan terus, amin. Kadang-kadang kita nekat, enggak doa pun bisa bablas kemana-mana kan. Bisnis yang penting, bablas kemana-mana. Akhirnya kita enggak berhasil. Nah Benjamin Franklin ngomong, Tuhan ajari aku, tunjukkan padaku tiap hari, sepanjang hari, aku harus melakukan apa untuk Engkau. Nah dia sepanjang hari dia bekerja, dia belajar, dia bekerja, dia lakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Tiap malam doanya begini, Tuhan, sudahkah sepanjang hari ini pekerjaanku itu memuliakan Tuhan? Kalau belum, beritahu aku lagi. Supaya besok aku perbaiki lagi. Ini orang-orang yang terus haus akan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau haus dengan Tuhan? Amin. Doa malam rajin. Haleluya. Ada gereja-gereja yang banyak jemaatnya loh Bapak Ibu. Kalau doa itu enggak ada 10% yang hadir. Kalau namanya doa, ibadah doa, enggak Pak, males Pak, ngapain ngantuk. Saya punya juga anggota jemaat begitu. Kok doa gimana? Enggak ikut. Kenapa? Ngantuk. Saudara, orang-orang seperti ini orang-orang yang belum mencari pewahyuan yang baru. Yang ketiga,
Ayo kita cari pewahyuan baru. Orang seperti ini yang mau dekat dengan Tuhan, yang mau dikuatkan Tuhan, ayo tiap-tiap hari doa pagi, tiap-tiap pagi baca Alkitab, cari kebenaran yang baru. Yang Tuhan bicara pada diri kita sendiri loh. Amin. Karena setiap orang programnya beda kan? Yang sini beda, yang sana beda, yang sana beda. Alangkah baiknya tiap hari kita berdoa, baca firman Tuhan. Tuhan bisa bicara secara pribadi buat kita melalui firman-Nya. Karena berkata gini, firman Tuhan itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama apa? Emas yang dimurnikan diri Yesus sendiri. Saya pernah buat skripsi Bapak Ibu. Filipi 3. Tadi yang Paulus katakan, aku melupakan yang di belakangku, mengarahkan di depanku. Aku memperoleh hadiah panggilan surgawi. Yang Paulus harapkan itu bukan materi, bukan nama baik, bukan jabatan. Tapi yang Paulus gelorakan dalam hatinya adalah dirinya Tuhan sendiri. Saudara, dapatkah kita terima Tuhan sebagai harta kita hari-hari ini? Oh, terima Tuhan itu harta yang terbaik. Amin. Banyak orang mau terima roti dari Tuhan. Coba lihat dalam Yohanes. Tuhan kasih makan 5.000 orang. Sisa berapa? Wah, itu sekolah minggu hafal kan? 5 roti dan 2 ikan. Gimana? Sisa 12 bakul tuh loh. Wah, saya kalau itu juga lupa. Yang paling ingat 5 roti dan 2 ikan. Nah itu ya, saya lupa itu katanya. Tapi coba, orang banyak terima mau dari itu saja loh. Tapi harinya mereka ikut Tuhan lagi. Yohanes pasal 6. Tuhan ngomong, kamu datang kepadaku karena kamu telah kenyangkan roti itu. Tapi aku ini roti hidup. Nah, ketika Tuhan ngomong, aku roti hidup. Maka kita ngomong, maka mereka perkataan keras, siapa yang bisa bertahan? Sejak itu mereka mengundurkan diri dan meninggalkan Tuhan. Kalau orang hari ini terima Tuhan sebagai hartanya, keadaan boleh berubah. Tapi harta yang abadi tidak akan berubah. Amin. Yang kedua, jubah kebenaran, kesaksian hidup. Yang harus memang dinyatakan pada dunia ini. Kan banyak orang Kristen yang, enggak padahal Tuhan tolong ini, kesaksian Bu. Enggak kesaksian kecil saja enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan memang pakai itu jadi berkat buat orang lain loh. Saya punya dulu, opa saya punya jemaat yang namanya Bu Aminah, sudah almarhum. Kan zaman dulu kan tiap-tiap gereja ada waktu kesaksian bukan? Bapak Ibu siapa yang bersaksi? Saya pasti hafal, paling tiap minggu dia yang bersaksi. Pada waktu itu saya masih main musik ya, main bass. Saya dalam hati saya ngomong, orang ini tiap-tiap minggu kesaksian nih, pusatnya apa? Kesaksian apa? Kesaksian sederhana. Bapak Ibu, saya ditolong Tuhan, kemarin saya hampir ketabrak mau becak. Tapi itu cuma aja gitu loh. Tapi orang ini bisa bersaksi. Entah ada orang yang dengar atau enggak, tapi yang penting dia saksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Yang ketiga, minyak. Bicara apa? Pewahyuan yang baru. Jemaat ini kaya, bukan tidak aktif melayani. Tapi mereka berhenti untuk terima pewahyuan yang baru. Saya percaya bahwa ada kelas-kelas PA yang Pak Gembala, Pak Hari sampaikan sini, itu menambah wawasan kita loh. Amin. Ayo belajar itu. Jangan sampai gembalanya terus pakai online. Semua cuma lihat 10 menit selesai. 5 menit selesai. Bahkan, Pak Hari lagi sudah selesai. Ayo kita terus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Ayo, yang terakhir. Ayat yang ke-20. Ayat yang 20. Yang ke-20? Bukan, Wahyu 3 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Betul? Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, selain mereka ini sangat kaya, keadaan jemaat di Laodikia boleh dikatakan mereka sangat aktif
aktif melayani. Di suam-suam kuku bukan bicara tentang, gak mau pelayanan Bukan itu. Suam-suam kuku karena mereka sudah sangat cukup, sangat kaya. Dan mereka ngomong, it's enough. Cukup dah. Nah mereka ini bukan hanya kaya, tapi mereka juga aktif melayani. Di perjanjian baru kayak model Marta, yang aktif melayani. Namun begini Bapak Ibu, mereka itu memegang prinsip-prinsip agamawi dengan kuat. Mereka gak setengah hati ngiring Tuhan. Tapi kekristenan yang telah menjadi agama, itu akan menempatkan Yesus di luar hidupannya. Saya beritahu lagi ya. Kekristenan yang secara agama, itu akan menempatkan Yesus di luar kehidupannya. Artinya apa? Bahwa hidup Tuhan tidak di dalam hidupnya, tapi di luar. Sebenarnya Kristen itu adalah gaya hidup kita, bukan agama. Ya kan? Kalau Kristen jadi agama, udah jadi kebiasaan liturgi, itu Tuhan harus nunggu di depan pintu hatinya dan ketuk tok tok tok, bukain aku pintu. Makanya Kristen itu gaya hidup. Setiap hari kita ibadah di gereja, ini gaya hidup kita, amin. Bukan karena agama. Banyak orang bawa kitab gede-gede, ditanya, kemana Bu? Ke gereja. Wah, agama banget ya. Tuhan datang ke dunia bukan buat agama loh. Dia cuma kenalkan bertobatlah, kerajaan sudah dekat. Maka kalau orang Kristen sudah pendidikan Kristen itu agama, maka Tuhan harus ketok hatinya. Barang siapa mendengar dan bukakan pintu, akan masuk dan makan bersama dengan dia. Ayo kita bukan biasakan ibadah kita sebagai agamawi yang ketat, yang apa enggak. Tapi mari kita biasakan tiap kita berkumpul, setiap kali kita online begini, kita ngalami hadirat Tuhan yang nyata. Amin. Hadirat Tuhan yang kita alami gitu loh. Maknyes gitu. Wah enak ya Tuhan ya. Pernah gak ngalami begitu? Halo? Pernah? Jangan kalah seajang pelayanan kemudian kita ngalami apa-apa. Jemaat kami ya ada beberapa orang yang berkata begini, Pak saya sudah pelayanan pasti ya Pak, Tuhan senang ya, gak belum tentu loh. Jemaat Laodikia ini aktif melayani kayak Marta. Tapi mereka menempatkan Tuhan di luar hatinya. Kenapa? Karena mereka sudah pegang prinsip agami dengan kuat. Liturgi mereka sangat kuat, sangat kaku. Sehingga Tuhan tidak diizinkan, Roh Kudus tidak diizinkan untuk apa? Beracar dalam hati mereka. Ya kan, ayo berdiri, duduk. Kalau makan permen hati-hati di gereja, jangan sampai dengar Tuhan kaget. Ayo kita belajar Bapak Ibu, pagi hari ini. Sungguh-sungguh jangan jadikan Kristen kita ini agama, tapi gaya hidup kita. Supaya apa ketika Roh Kudus sampaikan dengan lembut nasihatnya, perkataannya. Kita seperti Samuel, berbicara Tuhan karena hamba-Mu ini mendengar. Amin. Berbicara Tuhan karena hamba-Mu ini mendengar. Dan biarlah tiap-tiap hari Tuhan mempertajam pendengaran kita. Saya satu orang yang namanya Yeremia, Nabi Yeremia. Nabi ini unik Bapak Ibu. Kenapa unik? Karena dia dipanggil Tuhan untuk melayani masyarakat bangsa Israel, bangsanya sendiri. Dan pesannya apa? Suruh Nabi Yeremia untuk memberitakan bertobatlah. Kalau tidak Tuhan akan menghukum bangsa Israel semuanya. Tapi anehnya apa? 125 tahun dia berteriak-teriak. Tidak ada orang yang mendengar pesannya. Itu kalau hamba Tuhan hari ini sudah stres Bapak Ibu. Dia melayani 125 tahun, nggak ada yang mau di jemaatnya mungkin. Wah itu stres banget. 125 tahun dia berteriak-teriak, bertobatlah. Nggak ada yang mendengar. Bahkan di Yeremia dikata bahwa Yeremia itu nabi gila. Tapi kenapa Yeremia bisa kuat? Yeremia 15 ngomong gini, setiap kali aku mendengar perkataanmu, maka aku menikmatinya. Bapak Ibu hari ini apakah firman Tuhan yang kita baca, kita nikmati? Tiap-tiap hari ngomong Tuhan terima kasih. Lembutkan hatiku Tuhan. Roh Kudus beracara dengan luar biasa. Jangan tempatkan Tuhan di luar hatimu. Biar dia beracara dalam hati kita semuanya. Amin.
Bapak Ibu, mari saya pagi hari ini memberikan sedikit sharing tentang Laodikia ini supaya kita semua diberkati. Suam-suam kuku bukan berarti tidak aktif pelayanan. Suam-suam kuku karena apa? Karena mereka sangat kaya. Berkat itu bisa menjerat, bukan jerat pertumbuhan rohani kita. Hati-hati dengan berkat, amin. Tapi Tuhan ngomong kalau setiap orang dapat dipercaya perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang besar. Hari ini berkat seperti apa dalam tangan kita, biar Tuhan lihat kita dapat dipercaya. Tuhan tambahkan tuh. Berkat bisa jerat bagi pertumbuhan rohani. Sebab itu mereka suam-suam karena mereka sudah ngomong cukuplah. Termasuk Tuhan pun cukup. Pagi hari yang pertama beli emas yang dimurnikan. Yang kedua pakai pakaian putih. Bicara kesaksian, kebenaran. 3 minyak pewahyuan baru. Amin. Dan yang keempat jangan jadikan agama sebagai jangan jadikan Kristen sebagai agama. Karena Tuhan di luar orang-orang seperti itu. Mari kita jadikan Tuhan itu di dalam hati kita. Bicara tiap-tiap hari. Supaya di masa-masa goncangan ini kita akan dikuatkan Tuhan senantiasa. Amin. Saya undang untuk singer maju ke depan. Kita naikkan pujian di Haleluya. Mari Bapak Ibu kita jangan meratapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang dunia putus asa, orang dunia putus harapan. Orang dunia bisa nyalakan orang-orang lain, bahkan pemerintah disalahkan juga. Tapi mari kita bersyukur dengan apa yang terjadi. Sebab saya percaya ketika goncangan terjadi, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan sedang ada dalam kehidupan kita. Dia sedang mau punya acara yang luar biasa buat kita semuanya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi kita bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus yang terus akan menggarap hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami belajar di jemaat Laodikia yang sangat kaya ini Tuhan.
namun Tuhan menegur mereka karena mereka miskin, malang, buta, dan telanjang. Bapa, kami rindu pada saat seperti itu Tuhan. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala, tetap antusias dengan perkara rohani, haus lapar akan Tuhan di bagian kami. Jangan sampai goncangan terjadi membuat kami makin lelah dengan Engkau ya Tuhan. Akhirnya kami menolak Tuhan. Dan biarlah Tuhan jemaat tempat ini, bagi yang hadir, bagi yang melihat di online Tuhan, kuatkan mereka semuanya. Supaya apa yang mereka dengar hari-hari ini Tuhan, menghidupi hati mereka, hidup mereka. Dan mereka akan dia orang-orang yang layak bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Agus. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Pengumuman akhir ibadah minggu depan akan dimulai ibadah tatap muka dengan menggunakan protokol COVID. Kedua, persyaratan untuk menghadiri ibadah tatap muka akan diumumkan melalui grup WA gereja. Dan itu akan diumumkan besok. Jadi mohon saudara memperhatikan WA di grup gereja besok. Ketiga, ibadah ini sudah bisa diakses di YouTube sekitar jam 2 siang nanti. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Mari kita membangun misbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup WA, agar ajak setiap anggota keluarga kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Doa malam pada hari Rabu pukul 7 malam, hadir 15 menit sebelumnya. Bagi yang ingin hadir harap mendaftar pada grup WA untuk pengaturan kursi. Pendaftaran untuk mengikuti kelas penginjilan sederhana sudah bisa dilakukan melalui grup WA gereja. Terima kasih. Mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Kau percayakan, berkat keuangan Tuhan, ajar setiap kami bijaksana untuk mengelolanya, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada aku percaya ada mujizat. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat waktu, kesempatan, kesehatan, kesediaan yang masih Engkau beri kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, benih-benih firman yang Kau tabur jatuh di tanah hati kami Tuhan Yesus. Dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat bagi setiap kami yang meresponi setiap firman-Mu dengan sungguh dan mau menghidupinya. Makasih Tuhan Yesus, kami minta pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu. Kami minta Tuhan, Kau berkarya dan bekerja. Lembutkan hati setiap kami Tuhan Yesus. Untuk setiap kami umat-Mu
boleh mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, untuk setiap kami Engkau pakai menjadi saksi-Mu. Dimanapun kami berada, hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau yang dipandang dan dimuliakan. Engkau adalah pusat dari segala kehidupan kami. Engkau yang layak terima kemuliaan. Dan kami minta Tuhan Yesus, message ilahi, pewahyuan yang segar, untuk boleh kami menghidupinya Tuhan. Dan pada saatnya, Engkau temukan hati dan hidup kami setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Agus. Berkati beliau Tuhan Yesus. Nyatakan kehendak-Mu dalam hidupnya Tuhan Yesus. Pakai hidupnya, sertai dengan tanda-tanda ajaib-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Berkati pengembalaannya, apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Engkau Tuhan yang sediakan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Hari. Kami minta Tuhan hati hamba, hati Bapa dalam melayani-Mu, dalam membimbing setiap umat-Mu di tempat ini. Dengan kesabaran yang penuh Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, boleh berubah Tuhan menjadi punya karakter ilahi seperti-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, berkati istri dan anak beliau. Makasih Tuhan, kami minta berkat buat seluruh umat-Mu di tempat ini. Seluruh pengerja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan jadi alat kemuliaan-Mu di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan Yesus. Kami minta gairah ilahi. Kami minta hikmat karena Engkau adalah sumber hikmat. Kami minta kasih Tuhan. Kami minta kuasa menyertai setiap kami. Memampukan setiap kami untuk hidup melewati masa-masa hidup kami dengan hati yang benar, hingga hidup kami boleh berarti bagi-Mu Tuhan Yesus dan berbuah lebat hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kami minta pertobatan, keselamatan atas Indonesia. Nyatakan kehendak-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, Engkau landa hati bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, berkati Tuhan Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Kami minta kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus untuk menentukan, memimpin arah bangsa ini Tuhan Yesus. Dan keputusan-keputusan yang tepat dan benar akan dibuatnya oleh karena Engkau yang campur tangan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia, pulihkan Indonesia, bangkitkan Indonesia. Makasih Tuhan Yesus, bentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya semua itu, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.